mencintai Jambi tuh bagi saya itu tuh sangat menyentuh ya. Mereka mau peduli Jambi itu rasanya aduh alhamdulillah sekali gitu. Dan saya sampaikan sama mereka bahwa saya butuh kalian. Saya bilang bahwa nggak mungkin Jambi ini dibangun hanya oleh seorang C. Endra dan Ratu Munawaroh, harus sama-sama. Dan saya bilang seperti ini, jika Bung Karno mengatakan saya butuh 10 pemuda untuk menggerakkan dunia, sementara yang saya dapatkan sekarang lebih dari 10 pemuda, bahkan ratusan, apalagi yang akan kita gerakan, saya bilang. Jadi ayo kita sama-sama, ayo kita menggelorakan ide-ide kita, niat kita. Dan saya melihat mereka sangat tersentuh untuk itu dan punya semangat luar biasa. Saya contohkan juga misalnya gini, tahun 2016 ya, berarti 17 waktu itu saya diminta jadi officer untuk salah satu program di Dekranas beserta Ibu Rudiantara ya, istri Menkominfo. Kebetulan istri Mendagri saat itu juga udah approve dan saya minta pilot projectnya di Jambi. Yang saya hire itu anak-anak SMK. Jadi mereka yang turun ke seluruh kabupaten kota di Jambi gitu kan. Dan luar biasa, saya lihat videonya itu sampai jam 12 malam masih naik motor dari rumah ke rumah mendata para pengrajin kita gitu kan. Tantangannya mereka cerita seperti apa, dan ajaibnya hanya dalam tempo beberapa minggu saja mereka sudah mengatakan seperti ini, Ibu, insya Allah setelah kegiatan ini selesai jadi pilot project untuk Indonesia, kami siap untuk tetap bersama Ibu, bersama Dekranas, untuk kami juga bersumbang sih bagi kemajuan Jambi dan Indonesia. Dan saat itu saya ajak ke Jakarta anak-anak tersebut, ada berapa puluh anak, dan bermalamnya di rumah kediaman Pak Menkominfo, Pak Rudiantara. Iya, mereka semangat sekali dan hadir di acara pembukaan. Waktu itu alhamdulillah Pak Jokowi berkenan hadir langsung beserta Ibu Iriana dan ada Ibu Yusuf Kala. Bagi mereka itu sudah sebuah apresiasi yang luar biasa gitu, sehingga tidak selalu muluk-muluk persoalannya di masalah pendanaan ya, tapi bagaimana cara kita mengapresiasi orang juga udah menjadi salah satu poin penting. Oke, terakhir Ibu, ini pertanyaan dari netizen juga titipan, mau tidak mau saya harus sampaikan. Mohon maaf, ini menyangkut masalah Ibu ya. Soal Ratu Bolos, Ibu harus beri penjelasan dulu ya. Sebenarnya kita malas nanya, tapi tadi masuk juga komentar, tolong tanyakan. Ya sebetulnya tidak bolos, saya tetap minta izin gitu kan waktu itu. Sebenarnya ini alasan sudah banyak Ibu jelaskan, ketika di PAN dulu juga sudah Ibu jelaskan. Mungkin lebih detail sekarang bisa Ibu jelaskan lagi. Jadi ceritanya waktu itu saya mengundurkan diri. Tapi dilarang sama Pak Amin, sama Pak Hatta, Mas Tris, sama Bima Arya. Bahkan waktu itu Bima Arya hubungi saya, waktu itu beliau lagi di India ya, hubungi terus pokoknya Bu Ratu asal firm kita akan backup gitu, karena waktu itu berita di media itu lumayan kejam ya. Ratu kondisinya saat itu ya. Padahal enggak, saya udah minta izin, saya mau mundur tapi tidak dikasih. Jadi ya udah, dalam proses suratnya ternyata ditahan sama DPP. Pak Amin bilang, Pak Amin Rais jangan dulu diproses, saya mau bicara sama Bu Ratu agar Bu Ratu jangan mundur. Sampai Pak Amin waktu itu sengaja ke Jambi gitu kan, sebuah kehormatan sih buat saya. Terus teman-teman juga pada waktu itu ingat ada Eko ya, Eko Patrio, ada Primus, teman-teman baik saya mereka, dan sampai sekarang pun masih suka tekstan sama saya. Mereka bilang, Bu Ratu jangan, ada adiknya Pak Amin juga, Kiai siapa itu lupa, itu bicara langsung malah sama almarhum, tolong bujuk Ibu Pak jangan mundur gitu kan. Suara terbanyak nasional saat itu Iya kan. betul, suara terbanyak. Saya juga Masya Allah tabarukallah, semua dari Allah. Cuman saya bilang ya mohon maaf, ini keputusan sudah final, saya sudah pikirkan matang-matang. Dan itu tidak ada kaitan dengan partai saat itu kan? Nggak ada, malah partai sangat memang persoalan pribadi kan. Iya, partai malah Ibu sangat harus fokus untuk membantu Bapak saat itu. Iya, betul. Ya memang kalau mau ditanyakan sayang ya siapa yang nggak sayang, karena waktu itu juga suara saya di parlemen itu untuk perempuan, legislator perempuan itu saya nomor 3 setelah Puan Maharani dan siapa ya nomor 2 saya lupa, nomor 3 saya, nomor 4 Angelina Sondak,
seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa kali RDP juga pernah sih, waktu itu baru 1 kali RDP saya sudah langsung diminta mewakili Indonesia ke ajang seminar internasional, kemudian diminta untuk duduk di beberapa badan nasional. Dan saya juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas apresiasi itu, bangga karena maksudnya juga saya bisa mewakili Jambi di ajang-ajang nasional maupun internasional. Saya juga ingin membuktikan bahwa oke, you can do it gitu kan. Cuman ya kembali lagi, saya kan sudah memutuskan yang saya tidak mau mundur untuk itu gitu ya, dengan berat hati. Dan walaupun saya kemudian jadi mendapatkan cibiran banyak orang, ya saya pikir ya sudah, itu konsekuensi yang harus saya terima dalam setiap keputusan kita gitu. Dan apa yang saya lakukan sekarang, mudah-mudahan ini bisa menebus munduran saya dulu gitu kan. Iya, waktu di DPR. Tapi power dan semangat Ibu sekarang kan beda dari dulu. Oh gitu ya. Sekarang luar biasa, full power sebenarnya. Udah jadi orator. Orator ya, Masya Allah. Mungkin karena sudah di PDI Perjuangan. Iya. Kan dulu saya selalu ngikutin Ibu, kalau pidatonya nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang waduh luar biasa kali. Ya. Mungkin beda kali deh. Atau mungkin dikonsep oleh Pak Ketua kali ya. Oh gitu ya. Ini powernya luar biasa, keluar benar gitu. Betul ya, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Mungkin karena ada banyak alasan untuk saya semangat. Iya. Ya, apa diantaranya Bu alasannya? Tentu karena saya merasa bahwa saya tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan banyak orang ya. Iya. Ya, itu yang paling penting. Saya harus betul-betul menghargai kepercayaan dari anak-anak saya, keluarga saya, orang-orang yang telah jatuh bangun juga mensupport saya. Dan terlebih dari itu bahwa saya juga punya banyak cita-cita yang ingin saya kembangkan untuk Provinsi Jambi. Dan saya pikir itu semua menjadi terakumulasi menjadi satu, menyebabkan hal itu semua. Selain memang bahwa saya mengetahui Jambi selama dahulu saya mendampingi almarhum, dan kebetulan juga saya duduk di beberapa organisasi, saya tahu persis beberapa persoalannya yang waktu itu saya sempat menjadi wah kok begini ya, harusnya tuh begini, harusnya tuh begini gitu kan. Dan sewaktu mendampingi almarhum Bapak, biasanya saya sampaikan gitu kan, Pak ini begini loh, Pak ini begini loh, karena beliau memang sering mengajak untuk diskusi. Cuma terkadang kan punya keterbatasan juga kan, saya juga tidak enak, jangan sampai ada kesan bahwa saya mau ikut campur gitu kan. Jadi masih sangat menahan diri lah untuk kemudian menyampaikan pendapat-pendapat, baik itu kepada beliau langsung maupun ke staf-staf beliau gitu. Nah, makanya begitu alhamdulillah Allah beri kesempatan ini, saya seperti merasa anak yang dikasih mainan gitu kan. Jadi oke, saya bisa begini, saya bisa begini gitu. Tentunya memang dengan menyadari akan banyak sekali mendapatkan persoalan-persoalan baru, seperti misalnya pingin begini tapi sekarang ada COVID, ya kan. Pingin begini tapi sekarang peraturannya sudah berbeda. Kalau dulu contoh kecil sih, bisa masa penyebutan dulu bilangnya pegawai negeri, sekarang ASN gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi banyak, tapi ya it's okay, saya jadi harus belajar lebih giat lagi gitu. Ya. Ibu sudah terbiasa kampanye dulu sama Bapak. Ini pilkada di tengah pandemi. Apa hal yang paling menyulitkan bagi Ibu? Memang sulit sih, karena maksudnya dalam satu kali pertemuan hanya maksimal boleh 50 orang gitu kan. Jadi terbatas sekali, sangat terbatas sekali. Sementara waktu yang saya punya juga sempit gitu kan. Ini yang untuk berkomunikasi, melakukan pendekatan dengan masyarakat itu kan sangat terbatas dan sangat diatur gitu kan. Sementara kan masyarakat juga menginginkan untuk bertemu langsung kan, tidak. Apa untuk mengatasi itu, Bu? Saya mencoba mengatasinya lewat teknologi ya, lewat video call. Kemudian media sosial dan Pantasan sebagainya. Ibu jadi viral sekarang. Oh gitu ya. Yang mana sih yang viral? Viral semua, gitu bukan ya? sih Ibu nggak kelihatan. Saya memang di medsos apapun ya Ibu dominan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan demi kebaikan. Iya. Yang menarik kemarin saya ke Merangin itu, ke Rantau Panjang.
Ya, ibu pakai tekulu itu kan? Pakai tekulu. Dan ibu ingat dah waktu saya foto di rantau panjang di bawah tangga itu sama anak-anak kan ada saya oh kirim iya semua. betul, Masya Allah. Yang saya selfie Iya, ya, ibu Masya sedang Allah. selfie, Ada saya nggak foto. fotonya? Ada. Ada ya. Dengan Itu ibu rantau juga saya panjang pernah- ya? Iya, di rantau panjang di waktu itu bawah rumah Cecep masih panjang. tahu Iya. ya. Betul, Cep, betul. tolong kirimkan ini. Iya betul. Masih ada, Aduh, insya Allah masih kayak ada masih itu. kemarin ya. Iya. Betul. Saya senang sekali ke rantau panjang. Saya mau liatin, ketua boleh tolong ambilin dong? Iya, boleh Bu. Iya. Unik gitu. Apa ini? Aduh, sebutannya Ini saya hiasan lupa dinding ya. gitu ya, Be? Iya, mereka taruh di dinding. Jadi saya pikir ini bisa untuk Agronema. apa namanya Gladi-gladi bisa ya? tempat aksesoris, tempat Iya. makanan, tempat apapun gitu, tanaman. Ini anyaman ini ya, apa namanya? Iya, Pandan dan ya. ini Pandan menariknya ya? juga karena nggak pakai pewarna sintetis kan. Pengrajinnya ada di salah satu desa sentranya. Rencana saya kalau memang saya punya kesempatan ke sana, mau saya kunjungi kembali. Karena ini saya terus terang di seprovinsi Jambi saya nggak lihat ini, hanya lihat Saya di baru rantau lihat panjang. sekarang. Iya. Sekalian, demikian pembicaraan singkat kita. Panjang Bu ya, sudah ya, panjang ya. Alhamdulillah. Pembicaraan panjang kita dengan Ibu Hajah Ratu Munawarah. Kita doakan semoga apa yang beliau cita-citakan dapat terkabul. Amin. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great hour.